Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mengisi form ketertarikan di halaman sebelumnya dan sesuai janji saya akan memberikan informasi sedetail mungkin mengenai produk asuransi terbaik dan termurah saat ini menurut saya. Oke teman-teman, namun sebelum itu pasti teman-teman semua penasaran kenapa biaya asuransinya murah banget, cuma 270.000 aja mulainya setiap bulan. Apakah ini hanya gimmick marketing atau tipu-tipu aja? Saya bisa pastikan bahwa ini benar adanya karena ini adalah produk asuransi terbaru dan menurut saya ini sangat menarik sekali teman-teman. Namun sebelum menjelaskan manfaatnya, saya ingin memberikan pengetahuan umum terlebih dahulu yang biasa teman-teman salah kaprah mengenai biaya asuransi. Sebenarnya biaya asuransi yang teman-teman bayarkan atau memang teman-teman sudah pernah diinfo, itu kenapa sih sangat mahal? Biasanya minimal umur 25 tahun bayarnya minimal banget 1,5 juta. Nah, sebenarnya biaya asuransi itu terdiri dari 3 teman-teman. Yang pertama adalah cost of insurance atau biaya asuransi itu sendiri. Sifatnya adalah hangus karena untuk perusahaan asuransi mencairkan klaim, dia memang membutuhkan biaya per bulannya yang hangus untuk mengcover biaya klaim tersebut. Sifatnya sama seperti asuransi mobil ataupun asuransi handphone yang biasa teman-teman ditawarkan ketika pertama kali beli handphone, dimana apabila terjadi penyok atau kerusakan, teman-teman secara gratis setelah membayar preminya akan di cover. Namun berbeda dengan asuransi mobil yang harus dibayarkan setahun sekali, produk asuransi biasanya menawarkan fleksibilitas di mana teman-teman bisa membayar mulai dari 1 bulan aja, per 3 bulan, per 6 bulan atau per 12 bulan. Tentu saja apabila teman-teman bayar langsung dalam 1 tahun, ada diskon khusus di mana teman-teman hanya perlu membayar 10 bulan untuk manfaat polis 12 bulan. Oke teman-teman, sifatnya hangus karena memang penting untuk kelangsungan klaim polis teman-teman. Oke, dan biaya yang kedua adalah biaya investasi. Sebenarnya ini bukan bisa disebut biaya karena ini memang benar-benar dana investasi di mana teman-teman akan dibikinkan rekening investasi oleh perusahaan asuransi dan sekian persen dari total premi asuransi akan masuk ke investasi teman-teman. Biasanya banyak pilihan, tapi saya sebagai agen akan memberikan rekomendasi kepada klien-klien saya untuk mengambil yang namanya investasi fixed income fund, di mana return on investment-nya sudah hampir pasti di angka 5-6% per tahun atau beda 1-2% lebih tinggi dibandingkan bunga deposito di tahun tersebut. Nah, teman-teman, karena sifatnya investasi, itu tentunya teman-teman bisa ambil kapan saja apabila teman-teman butuhkan. Nah, ini tuh sebenarnya adalah sesuatu yang sangat baik yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi pinginnya teman-teman nabung karena mereka tahu bahwa seiring bertumbuhnya usia, pasti ada yang namanya masa pensiun. Kita pun tahu kalau misalnya semakin tua mungkin kita tidak seproduktif dulu sehingga kita tidak bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada waktu kita muda. Tapi saya tetap berdoa teman-teman supaya teman-teman tetap memiliki penghasilan yang lebih dari lebih. Oke teman-teman. Nah, karena saya bilang ini adalah investasi, dari total premi yang teman-teman bayarkan, bagian ini nggak akan hangus teman-teman. Oke, ini akan jadi tabungan teman-teman di mana teman-teman bisa cairkan kapan saja kalau ada keperluan, dan fungsinya juga ini tuh kalau misalnya teman-teman nggak mau bayar cost of insurance lagi, akan di auto debit dari rekening investasi teman-teman ini. Oke, dan yang ketiga adalah biaya akuisisi dan juga administrasi. Tentunya sebagai perusahaan pasti menginginkan adanya yang namanya keuntungan. Kalau nggak untung kita nggak akan terus-terusan bisa eksis sampai sekarang ini. Benar bukan? Sekian persen dari total biaya premi asuransi dialokasikan ke sini untuk membayar agen pemasaran dan juga proses paperwork atau administrasi dalam proses klaim asuransi. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui 3 struktur biaya ini, di tahun 2019-2020 perusahaan prudensial mengeluarkan produk asuransi namanya Pru Solusi Sehat, di mana teman-teman hanya membayarkan cost of insurance-nya aja teman-teman. Oleh karena itu sangat-sangat murah. Tentunya di dalamnya pasti ada pembayaran untuk biaya akuisisi dan administrasi, tapi jumlahnya sangat kecil dibandingkan produk yang sebelumnya. Oke teman-teman, karena sekali lagi perusahaan pasti menginginkan adanya keuntungan. Oke, namun sangat-sangat terjangkau. Untuk biayanya sendiri sebenarnya hanya ada 2 dimensi aja teman-teman. Dimensi pertama adalah tipe kamar yang teman-teman mau. 1 kamar isinya 2 ranjang atau 1 kamar isinya 1 ranjang aja, dan dibagi 3 pilihan akses rumah sakit. Yang pertama adalah 1 Indonesia aja, yang kedua adalah seluruh Asia kecuali Jepang, Hong Kong dan juga Singapura, dan yang ketiga adalah seluruh Asia termasuk Amerika. Tentunya teman-teman semakin muda Anda masuk asuransi, biayanya pasti lebih murah dibandingkan yang lebih tua karena yang lebih tua memiliki resiko yang lebih besar untuk mendapatkan sakit penyakit. Oke teman-teman, dan juga apabila teman-teman memilih
yang lebih sedikit aksesnya pasti lebih murah daripada yang banyak. Contohnya, yang umurnya 30 tahun memilih 1 kamar 2 bedroom di Indonesia aja pasti jauh lebih murah daripada umur yang 30 tahun memilih akses semua rumah sakit termasuk Amerika dan 1 bedroom aja. Mungkin biayanya bisa 2-2,5 kali lipat berbedanya. Namun kembali lagi, teman-teman sesuaikan dengan kemampuannya teman-teman sendiri. Yang penting teman-teman itu sudah merasakan aman dan nyaman. Oke teman-teman, dan setelah mengetahui tentang biaya asuransi, saya akan menjelaskan mengenai manfaat-manfaat yang teman-teman akan dapat. Manfaat pertama yang paling penting adalah manfaat on bill, di mana teman-teman cukup membawa kartu atau sekarang sudah ada di apps. Ketika teman-teman mau melakukan rawat inap, masuk ke registrasi, tinggal gesek atau scan apps-nya, teman-teman sudah bisa masuk tanpa perlu worry apa-apa karena dari masuk sampai keluar teman-teman sudah free. Dan yang paling penting teman-teman juga mendapatkan fasilitas 90 hari dari ketika teman-teman keluar dari rumah sakit dan teman-teman rawat jalan dan konsultasinya berhubungan dengan yang penyakit diderita pada saat rawat inap akan free of charge. Tinggal datang dan gesek aja. Ada juga perawatan 30 hari sebelum teman-teman rawat inap, itu juga di cover. Tapi sistemnya teman-teman perlu ingat yaitu reimburse ya. Karena kan kita perusahaan asuransi nggak tahu teman-teman tuh sebelumnya sakit apa, ada hubungannya nggak sama yang diderita pada saat masuk rawat inap. Tapi kalau misalnya berhubungan, sudah pasti di reimburse. Dan teman-teman tinggal hubungi saya dan saya akan bantu proses reimburse-nya. Oke teman-teman. Dan poin yang kedua adalah mengenai kejujuran dalam disclose informasi kesehatan. Biar sama-sama enak teman-teman, sebelum teman-teman memutuskan untuk masuk ke dalam asuransi, teman-teman harus dan wajib mendeklarasikan historical teman-teman punya penyakit di masa lalu. Karena semua historinya itu terekam pada sistem rumah sakit dan semua sistem rumah sakit ini sudah terkonektor sistem asuransi kita. Jadi apabila teman-teman misalnya nih ya teman-teman sebelum masuk asuransi punya sakit A nih di belakang. Teman-teman nggak bilang, namun kemudian teman-teman sudah masuk asuransi, teman-teman tiba-tiba sakit penyakit A. Itu belum tentu bisa diklaim atau bisa di reimburse ya teman-teman, karena ada misinformasi yang teman-teman salah dari awal. Oleh karena itu sangat penting kejujuran teman-teman. Mendingan kita bawel di awal, nanti di belakangnya aman daripada kita diam-diam tiba-tiba nggak bisa ke cover. Itu nanti bahaya banget dan saya juga nanti nggak enak sama teman-teman dan teman-teman nggak enak sama saya. Jadi saya ingin menghindarkan itu semua. Dan yang ketiga, yang paling penting teman-teman perlu diingat bahwa asuransi kesehatan pasti memiliki masa tunggu untuk penyakit-penyakit yang berat atau penyakit-penyakit yang kritis. Contohnya, masa tunggu untuk penyakit kanker adalah 3 bulan setelah polis dibuat. Atau untuk penyakit yang lebih berat lagi seperti jantung, stroke, dan lain-lain, perlu masa tunggu 1 tahun lamanya. Oleh karena itu teman-teman, semakin cepat teman-teman masuk asuransi dan melewati masa tunggu, teman-teman akan tercover 100%. Apapun penyakitnya, teman-teman pasti tercover. Oke teman-teman, apabila ada pertanyaan mengenai asuransi kesehatan ini, teman-teman bisa hubungi saya atau saya akan menghubungi teman-teman mana yang lebih cepat. Saya ingin menyebarkan kabar baik ini kepada teman-teman semua sehingga semua orang di Indonesia ini bisa tercover dan memiliki kenyamanan ketika sakit, nggak perlu yang namanya pusing-pusing lagi. Thank you.